memperlihatkan seekor benda yang berjenis kelamin pesawat ini sedang terbang melintasi rimbunnya belantara hutan di pedalaman wilayah Mindanao, Filipina. Dalam rencananya, keempat makhluk melata ini akan melakukan ekspedisi di pedalaman hutan tersebut. Saat Charlie menghubungi para kru yang sudah sampai terlebih dahulu di tempat itu dalam beberapa hari yang lalu, ternyata tidak ada satupun kru yang merespon panggilannya. Kemudian dia menurunkan pesawatnya di lautan pacu hutan tersebut. Akan tetapi pesawatnya turun dalam keadaan oleng karena menabrak radio komunikasi milik kru mereka dengan salah satu roda pesawat malang tersebut lepas. Setelah itu Charlie memperbaiki roda pesawat itu, kemudian Robert dan Ralph menyatroni camp milik para krunya tersebut. Akan tetapi mereka mendapati pemandangan yang sangat berantakan di tempat itu. Kemudian Ralph menemukan tombak dari para suku primitif yang tertinggal di camp tersebut, dan sudah dipastikan kru mereka raib karena diculik orang-orang suku primitif pemilik tombak itu. Tanpa basa-basi, Robert pun langsung nyelonong masuk ke dalam hutan untuk mencari mereka. Sementara Ralph pun juga akhirnya mengikuti Robert masuk ke dalam hutan, dan akhirnya mereka menemukan salah satu kru yang sudah menjadi tengkorak. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka berempat menunggu pagi sambil istirahat di dalam pesawat itu. Kemudian betina bernama Swan ini dipanggil oleh alam untuk melakukan ritual hariannya, yaitu mendelet zat kimia dari dalam tubuhnya. Namun dia pun teriak histeris hingga terdengar oleh ketiga pria ini. Akan tetapi saat Charlie berusaha menolongnya, justru Robert dan Ralph malah menahannya. Itu dikarenakan mereka berdua tahu kalau bahaya besar sedang mengintai mereka semua. Sebab pelaku di balik teriakannya Swan adalah para suku kanibal yang barbarnya tiada akal. Pagi pun menjelang. Mereka bertiga akhirnya mencari keberadaan Swan, dan pada saat Charlie mengambil sobekan pakaian Swan, tiba-tiba ternyata itu adalah jebakan Batman dari para kanibal yang tak berakhlak. Karena Robert dan Ralph merasa dalam bahaya, dengan terpaksa mereka berdua meninggalkan jasad Charlie yang malang itu. Akan tetapi karena mereka memasuki hutan itu terlalu dalam hingga membuat kedua pria bule ini tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Untuk mencium aroma daging panggang di telinganya, dan sontak mereka berdua mencari sumber aroma lezat tersebut. Akan tetapi kelihatan aroma bau daging tersebut adalah sudah dipastikan daging yang dimakan para kanibal tersebut adalah miliknya Swan yang sudah diculik tadi malam. Mereka berdua yang tak kuat melihat pemandangan indah itu sontak memutuskan untuk pulang jauhi para kanibal itu. Dan alhamdulillahnya mereka berdua melihat sungai yang mengarah ke landasan pacu pesawat. Dengan gembira mereka membuat rakit bambu sederhana untuk mengarungi sungai itu. Dan jika mereka berdua sudah sampai di landasan, maka mereka akan cabut meninggalkan tempat horor ini. Dan sudah dipastikan film ini akan berakhir, dan para pemain akan menerima bayaran dari produser mereka. Akan tetapi tidak semudah itu terkusuh, karena Pak Sutradara menginginkan film ini durasinya lebih panjang lagi. Akhirnya rakit bambu itu menabrak batu hingga membuat mereka berdua terpisah. Dan Om Ralph hilang terbawa arus sungai. Karena lakon dari film ini adalah Om Robert, maka film ini hanya akan fokus pada petualangan Om Robert saja. Dengan terpaksa Om Robert harus menjelajahi hutan ini sendirian. Karena cacing dalam perutnya sudah menjerit hendak disuapi makan, maka jamur mentah ini terasa amat lezat di mulutnya. Akan tetapi karena jamur ini beracun sehingga membuat Om Robert muntah-muntah dan pingsan seketika itu juga. Om Robert terbangun dari pingsannya karena dibangunkan oleh makhluk-makhluk primitif ini. Setelah itu dia dibawa ke koloni mereka yang mendiami seekor gua besar. Om Robert dikarak bagaikan pengantin Jawa yang akan dipertemukan dengan pinangannya. Setelah tingkat di batu besar, Om Robert pun dilunjuki pakaiannya dengan brutal oleh orang-orang suku ini. Akan tetapi di balik kebrutalan orang-orang ini terseliplah betina manis yang juga ikut melucuti sempatnya Om Robert. Betina itu sempat takjub karena melihat ukuran titik bule yang lebih montok daripada titik Asia. Karena orang-orang ini mengira Om Robert bisa terbang layaknya burung, maka mereka melakukan upacara aneh, dan seperti inilah upacaranya. Hey, what are you doing? Om Robert pun pingsan saat tersadar
kurungan yang terbuat dari celah dinding goa bersama 2 ekor burung. Om Robert mengira bahwa orang-orang goa ini adalah para kanibal yang memakan teman-temannya, padahal bukan. Kemudian diperhatikan orang-orang suku ini akan melakukan upacara eksekusi pada pria ini. Itu dikarenakan dia sudah berbuat kriminal dan seperti inilah eksekusi hukumannya. Mereka memberi makan Om Robert seekor binatang. Meskipun lapar, tapi dia malah jijik untuk melihat makanan itu. Kemudian dia melihat Mbak Meme yang akan beranjak tidur, dan si Robert pun terus meneriakinya dengan suara yang sama agar supaya Mbak Meme mau memberinya makanan. Karena saat ini Om Robert lagi kelaparan super berat. Akan tetapi si Meme menyalahartikan uji dari si Robert, dan dia malah mengocok titik Om Robert. Rasa penasaran Meme terhadap titik bule akhirnya terlampiaskan juga. Si Robert yang kelaparan butuh asupan nutrisi, malah di sini dia kehilangan banyak protein tubuhnya, sebab dia mengikhlaskan si Meme untuk mengerutkan cairan anis penutrisi itu. Keesokan paginya diperlihatkan para bocil-bocil nakal ini yang melempari Om Robert dengan batu, dan kemudian Om Robert menginstruksikan agar salah satu bocil itu untuk mengambilkan air buat minum. Akan tetapi karena Om Robert tak mau mati di tanah Filipina, maka dengan terpaksa dia harus memakan jeroan tadi, meskipun dia harus duel dulu dengan burung rangkong ini. Setelah itu beberapa pria memasuki kandang tersebut untuk mengambil burung rangkong itu. Ternyata burung rangkong tadi dijadikan umpan untuk menangkap ular piton ini. Tidak sampai di situ aja, ternyata mereka juga menjadikan elang ini sebagai umpan untuk menangkap buaya. Setelah buaya berhasil ditangkap, mereka pun mengeksekusinya. Dari dalam kandang, Om Robert menyaksikan burung elang tadi yang dikeluarkan dari perut buaya. Akhirnya si Robert baru menyadari bahwa apa yang ada di dalam kandang ini ternyata pada akhirnya akan dijadikan umpan untuk memburu binatang yang jadi target orang tua ini. Setelah buaya panggang sudah matang, akhirnya Pak Lurah suku pun memotong buaya ini untuk disantap rame-rame orang-orang sekelurahan penduduk goa ini. Pria-pria di suku ini punya kebiasaan lucu, di mana pada perut mereka sudah kenyang, maka si titik jolinya bakal menjerit karena minta makan selagi lempit. Lagi-lagi orang suku ini mengasih jeruan mentah pada Robert, tapi kali ini justru malah si Robert pura-pura mati. Dan pada saat mereka memeriksa keadaan Robert, tiba-tiba pada saat si Robert kabur, dia malah berpapasan dengan si Meme yang lagi dikencrot oleh pria suku ini. Bukannya langsung kabur, malah justru si Robert ini menculik si Meme. Meme yang tangannya terikat antar pohon ini diderek Om Robert dalam pelariannya. Saat mereka sampai di tepi sungai, sungguh mengerikan pemandangan yang ada di depan mereka, karena di hadapannya kini nampaklah seekor wanita yang sedang melahirkan. Tetapi karena bayinya berjenis kelamin perempuan, maka bayi itu langsung dibuang ke sungai untuk dijadikan santapan para buaya-buaya lapar ini. Meme yang sedang kehausan meminum air dari bunga lembu yang gajah ini. Sontak si Robert yang juga lagi kehausan ini akhirnya mengikuti cara primitif si Meme. Karena berhari-hari belum mandi, si Robert pun dengan senang hati langsung menyeturkan dirinya di genangan air sungai. Si Meme yang punya kesempatan untuk kabur, akhirnya dia melepaskan ikatannya. Robert yang dicipoki ilmudah ini, akhirnya dia menyadari bahwa si Meme sudah keluar dari tempatnya. Sontak si Robert langsung mengejar Meme. Meme yang sedang sembunyi di semak-semak ini akhirnya kepergok si Robert, dan kata orang-orang, jika kalian berduaan dengan lawan jenis, maka pihak yang ketiga adalah setan. Entah setan apa yang memasuki Om Robert ini hingga dia akhirnya mengucrok Mbak Meme dengan gaya doggy style-nya. Sungguh dilarang lihat, Sabu Lesbo bisa laku keras.
Peristiwa pengeroyokan itu, ini si Meme lebih perhatian pada si Robert. Hidangan menu rimba tersaji epik di hadapan mata Om Robert. Keharmonisan mereka berdua tak lepas dari peran para setan. Ternyata lezatnya sodokan titik bule bisa menyatukan makhluk Amerika versus gadis rimba Asia ini. Petualangan mencari landasan pacu pesawat akhirnya dimulai. Petir menyambar, hujan menghantam bumi Asia Tenggara. Mereka berdua berkumpul di dalam gua, akan tetapi ternyata Om Relet masih selamat dari peristiwa tenggelamnya rakit bambu itu. Mereka berdua saling bercengkrama melepaskan rindu. Selama tinggal di gua ini, ternyata Om Relet banyak menciptakan peralatan-peralatan primitif teknologi. Om Relet yang buruknya membujuk berinisiatif membalutnya dengan tanah liat. Si Mumi yang berlari ketakutan tersibuk pada kakinya si Robert. Ternyata ulah dari helikopter rescue inilah yang menyebabkan Mbak Mimi lari terpencil-pencil. Dengan sigap si Robert berlari mendatangi heli tersebut. Akan tetapi karena hutan tersebut terlalu lebat hingga membuat Om Robert tidak nampak dari pandangan kedua pilot heli ini. Setelah itu diperlihatkan Om Robert, Meme, dan Relet berjalan menyusuri rimburnya hutan untuk mencari arah keberadaan landasan pacu pesawat mereka. Menemukan landasan pesawat bukanlah satu-satunya masalah mereka. Masalah mereka yang sebenarnya adalah bagaimana mereka bisa sampai hidup-hidup di tempat tersebut. Itu dikarenakan para kanibal selalu mengintai setiap orang yang melewati teritori kekuasaan mereka. Mengambang lewat jalur air sungai adalah cara terbaik untuk menghindari para kanibal itu. Akan tetapi, ancaman dari jalur air adalah para buaya, sedangkan ancaman dari jalur darat adalah para kanibal. Perjalanan darat terpaksa harus mereka tempuh lagi. Akan tetapi ternyata Om Relet berinisiatif menciptakan tombak sakti dengan menggunakan pisau kobra yang dikejutkan di ujung tombaknya Om Robert. Om Robert yang percaya bahwa Mbak Mimi bisa menjadi pemandu arah jalan ke landasan, justru dia malah memandu mereka ke arah yang salah. Itu dikarenakan Mbak Mimi tahu bahwa jalur menuju landasan adalah teritori para suku kanibal. Akhirnya mereka menyusuri jalur gajah itu dan alangkah bahagianya karena kini wajah landasan pacu sudah terpampang jelas di hadapan muka mereka. Akan tetapi justru hal ini malah membuat Mbak Mimi semakin bertambah panik. Dan saat mereka melanjutkan perjalanannya kembali, muncullah para kanibal lapar yang mengejar mereka. Tetapi mereka berhasil menangkap Mbak Mimi dan Robert dan Relet melanjutkan perjalanannya kembali. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan para kanibal barbar ini dengan brutalnya mengoyak-oyak tubuh indahnya Mbak Mimi. Bukannya merasa kenyang setelah menyantap daging bakar tubuh Mbak Mimi, justru kini mereka memburu Om Robert dan Om Relet lagi. Saat mereka berdua sudah terpojok, dengan terpaksa Om Robert mengajak lurah kanibal itu untuk berlawan baywa. Akhirnya hanya dengan satu goresan tombak sakti bisa kobra Om Robert berhasil mengistetkan lurah kanibal tersebut. Agar para kanibal ini terintimidasi psikisnya, maka Om Robert dengan terpaksa harus memakan hati dari lurah kanibal di hadapan mereka. Akhirnya ide gambling tersebut berhasil menciutkan nyali para kanibal-kanibal itu, dan mereka hanya menjaga jarak saat menutupi Om Robert dan Om Relet. Kini mereka sampai juga di landasan pacu dan menaiki pesawatnya. Akan tetapi pesawat mereka malah ngambek gak mau nyala. Setelah beberapa kali mencoba starter, pesawatnya akhirnya nyala juga. Seketika itu juga Om Robert langsung menerbangkan pesawat itu.
Karena luka yang diderita Om Relek sudah sangat kronis, akhirnya dia mengembuskan napas terakhirnya. Sebenarnya film ini adalah kisah nyata yang dialami oleh Om Robert Harper, dan semua kejadian di film ini adalah kejadian real yang difilmkan. Karena kalian sudah puas nonton film review Last Cannibal War ini, maka jangan lupa subscribe, like, and comment, and so wassalam.